Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pidato resmi Bupati Mimpi Kabupaten Malang, ya, yang sudah 3 periode tak tergantikan. Oke, akan kami sampaikan beberapa program ya dari Bupati Mimpi Hari Purnomo, ownernya Warisbi, warung informasi bisnis, dengan program unggulannya Rumah YouTube. Dan nanti saya kupas juga beberapa program yang lain, tapi saya ingin berbahas tentang program Rumah YouTube dan pemodelan, ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi program saya ke depan, saya betul-betul akan memberikan satu edukasi, motivasi, ya, agar anak bangsa ini punya jiwa entrepreneur, punya jiwa pengusaha. Walaupun hanya jualan gorengan, ya, jualan bensin eceran, ya, atau jualan rujak dan lain sebagainya. Kami akan membahas tentang program Kabupaten Malang yang ada 33 kecamatan, ya. Ada 390 desa kelurahan se-Kabupaten Malang. Dari sini kami akan menjelaskan program pemberdayaan UKM naik kelas. Kami mengambil contoh ini desa Sumber Keradenan, ya. Ada 5 RW. Di dalam anggaran desa yaitu ada dana UMKM, ya, yang dikelola oleh BUMDes. Harapan saya nanti bisa kita kerjasamakan dengan semua RW yang ada di desa Sumber Keradenan. Di saat ada 5 RW dan ada anggaran UMKM 100 juta, kita rasiokan masing-masing RW menerima 20 juta. Maaf ya, sambil merokok. Soalnya kalau nggak ngerokok, nggak ngopi ini pikiran nggak jadi encer. Nah, di saat kita percayakan masing-masing RW itu mengelola anggaran untuk UKM, ya, bagaimana pemodelan yang kami desain tadi paling tidak bisa meminimalisir uang blebes. Ini gambarnya sudah hampir setengah tradisi, ya. Kalau pinjem, ya itu nadanya merayu-rayu, tapi kalau sudah ditagih, ya itu marah-marah, alasannya macam-macam. Nah, dari sinilah kami ingin menjadikan sebuah pemodelan dengan Rumah YouTube ini, bagaimana paling enggak ada perubahan mindset, ya, dari warga masyarakat. Jadi teknisnya begini, ya. Jadi dana yang digulirkan ke masing-masing RW tadi itu merupakan dana bergulir, ya. Otomatis kalau dana bergulir itu dana abadi yang kita harapkan terus bergulir. Di saat masing-masing RW mendapat 20 juta. Misalkan kita berikan platform 2,5 juta, ya, bagi pelaku usaha. Ya, mau jual gorengan, jualan rujak, jualan bakso, jualan cilok dan lain sebagainya, ya. Kita berikan peluang untuk meminjam 2,5 juta. Jadi rasionya ada 8 orang yang akan kita berikan bantuan dana bergulir tadi. Pinjaman, ya, pinjaman dana bergulir.
Di saat semua administrasi kaitannya dengan transaksi ya, pengguliran dana kepada warga masyarakat tadi memang kita khususkan masyarakat yang sudah punya usaha, ya, usaha apapun bentuknya. Ya. Dari situlah harapan saya fungsi rumah YouTube ini bagaimana setiap ada masyarakat yang meminjam itu kita bikin konten. Ya, kita bikin konten. Misalkan si Suto, Pak saya mau pinjam, saya pedagang cilok. Nah ini sudah kita konten. Ya, kita konten ya. Saya penjualan cilok, saya mau pinjam 2,5 juta. Ya, seperti informasi yang Pak RW gulirkan kepada masyarakat ya. Ada dana bergulir 2,5 juta, akan saya pinjam itu Pak. Oke. Nah, terus kita tanya, nanti kamu akan ngangsur berapa kali? 10 kali Pak. Oke. Berarti kalau 2,5 juta per bulannya 250.000. Ya Pak. Terus kamu memberikan keuntungan berapa untuk kas RW? Ya, dari 2,5 juta tadi, misalkan masyarakat, ya saya beri keuntungan 100.000 Pak per tahunnya. Nah, dari sini setelah selesai ya kita berikan bantuan itu 2,5 juta ya. Terus sebisanya kita mendoakan dan kita minta netizen supaya mengaminkan. Ya Allah ya, ini si Suto penjual cilok mau pinjem dana bergulir 2,5 juta, ada kesanggupan mengangsur selama 10 kali, berarti per bulannya 250, dan beliaunya memberikan keuntungan secara sukarela 100.000. Semoga ya Allah usahanya si Suto ini ya diberikan kelancaran ya, sukses usahanya sehingga ngangsurnya lancar, sehingga dengan angsuran yang lancar tadi dimungkinkan nanti kita gulirkan lagi kepada warga yang lain. Untuk para netizen, tolong diaminkan ya, atau dibantu doa supaya si Suto ini usahanya berhasil. Dari contoh ini tadi ya, mungkin si Suto akan berpikir, ya Allah, sebenarnya saya itu mau ngemplang ya, nggak tahunya kok saya diliput, di-up di YouTube ya, terus didoakan ya, terus warga juga mendoakan. Ya besar harapan kami ya, kita sebagai inisiator tadi, akhirnya pedagang cilok tadi dia sadar. Semoga dia akan berpikir, ya harapan saya, ya Allah ini saya pinjem ya, terus sistemnya sharing ya, saya kira 100.000 itu ringan ya untuk 1 tahunnya. Semoga ini awalan yang baik bagi saya selaku pengusaha cilok. Semoga berhasil. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kita berusaha ya, membangun komunikasi secantik-cantiknya dengan masyarakat ya. Masyarakat kita ajari untuk mulai berbisnis. Ya, bisnis tuh macam-macam, mau tukang pijat juga bisnis ya, juga usaha kan, jasa. Ya. Nah dari situlah kita rasiokan di saat satu desa ada 5 RW ya, anggaran 100 juta kita distribusikan ke 5 RW ya. Nah, jadi per RW-nya kalau misalkan 2,5 juta yang kita berikan berarti ada 8 warga. Nah, berarti kalau di dalam satu desa itu misalkan ada
10 RW ya, berarti kan satu desa itu kita berikan bantuan 80 pelaku usaha. Nah, setiap bulannya kalau semuanya ini berjalan lancar itu selalu ada penambahan peminjam 1 orang. Ya, per bulannya 1 orang sehingga selama 1 tahun tadi ya ada penambahan 12 pelaku usaha. Berarti kalau tadi di depan tadi 8 warga plus 12 berarti ada 20 warga ya, per RW. Nah, berarti kalau misalkan satu desa tadi ada 10 RW berarti ada 200 warga per tahunnya yang kita berikan bantuan untuk dana bergulir. Sehingga dana yang kita percayakan kepada RW tadi ya, jangan sampai ada rumor berkembang karena sekarang ini masalah korupsi ini seolah-olah sudah hampir membudaya ya. Itu ada kekhawatiran seolah-olah korupsi ini semakin meluas, RW bisa korupsi dan lain sebagainya. Karena kita berusaha membangun komunikasi kepada aparat paling bawah itu RT dan RW ya kita harapkan nanti ada peningkatan kaitannya dengan honor ya, honor RT RW kita tingkatkan. Ini kita bicara hanya satu sisi aja ya dari pemberdayaan UMKM ya, yang per desanya misalkan ada rasio anggaran 100 juta per tahunnya ya. Nah, ini kalau misalkan kita bicara 5 tahun ya, berarti kan sudah ada 2.000 warga. Ya, 2.000 warga yang menerima manfaat dari program ini. Nah, disinilah kami selaku Bupati Mimpi tadi, nah bagaimana di saat kita sudah bisa mencetak ya ribuan pelaku usaha tadi, nah, pastinya kita akan bicara pasar. Di saat kita bicara pasar, kita selaku bupati harus punya keberanian ya, untuk mengambil satu kebijakan ya, bagaimana pasar betul-betul kita siapkan untuk pelaku UKM tadi agar betul-betul bisa eksis dan berjalan. Saya kira masyarakat sudah banyak tahu ya. Jadi banyak pabrik ya yang membuat makanan minuman ya di bawah 5.000. Nah, itu bagaimana kita selaku bupati ya kita punya kebijakan bagaimana kita larang ya. Atau kita batasi. Ya pastinya kita ajak juga pelaku-pelaku usaha tadi atau pengusaha-pengusaha tadi ya, kita ajak diskusi lah ya. Yang intinya jangan memproduk makanan minuman, di mana makanan minuman yang di bawah 5.000 tadi itu pasarnya UMKM. Dengan adanya kebijakan ini, otomatis kita harus tegas ya. Nah, jadi semua produk yang di bawah 5.000 dilarang beredar di Kabupaten Malang. Jangan bilang nggak bisa ya. Ini kebijakan yang harus diambil oleh bupati. Sehingga UKM tadi rasionya betul-betul kita siapkan pasar. Dari situlah nggak menutup kemungkinan ya. Dari 33 kecamatan tadi bikin pabrik UMKM. Ya, mungkin ada pabrik maning, ada pabrik rengginang, mungkin ada pabrik rempeyek ya. Mungkin ada pabrik apalah ya. Nah, jadi kayak ya misalkan ada sabun cuci lah, misalkan sabun mandi atau apa segala macam. Kita mengarah nanti ke sana. Ya, jadi bagaimana nanti bupati wali kota tadi punya kebijakan seperti itu sehingga
pengusaha-pengusaha tadi orientasinya biar bikin produk yang lain. Ya. Jangan terus pelaku UMKM ini dibenturkan sama pengusaha-pengusaha tadi. Ya jelas tidak mampu. Dari sinilah ya peran rumah YouTube di saat betul-betul kita berlakukan ya, setiap RW harus bikin rumah YouTube ya. Nah, berarti ada ribuan rumah YouTube yang ada di Kabupaten Malang ini ya. Nah, bagaimana kita selaku bupati tadi? Nah, jadi di saat ada kebijakan yang perlu masyarakat tahu ya, kita manfaatkan media YouTube ini. Ya, kita manfaatkan media YouTube ini. Misalkan dengan adanya kebijakan ya pelarangan produk di bawah 5.000 dari berbagai perusahaan masuk di Malang, masing-masing kecamatan kami siapkan mobil UMKM. Jadi mobil UMKM kita siapkan yang tujuannya apa? Tujuannya membantu pendistribusian produk UMKM tadi. Nah, jadi kita subsidi ya. Kita subsidi kaitannya dengan transportasinya. Jadi biar produk yang dijual di misalkan di Sendang Biru, misalkan dijual di Pucon ya, misalkan produknya Ngantang, misalkan dijual di Ampel Gading, itu bagaimana harganya bisa terjangkau ya. Karena pemerintah mensubsidi untuk biaya transportasinya. Nah, dari sini jangan bilang rumit ya. Pegawai itu harus punya mental kerja. Ya. Jadi dengan adanya berbagai tunjangan ya dan kesejahteraan yang diberikan kepada ASN tadi harus punya mental kerja. Jangan seperti yang selama ini ya. Jadi praktis kayaknya yang punya inisiatif kerja itu hanya kepala bidang ke atas. Ya. Kasih dan bawahnya ini hanya sebagai pecundang. Bahkan sebagai korban. Di sinilah ya, di saat pemerintah betul-betul berkomitmen bagaimana UMKM bangkit, harus seperti itu. Ya. Jadi nanti pemerintah bupati, pemerintah gubernur ya, sampai kementerian ya, itu harus ada kebijakan yang betul-betul ada keberpihakan kepada masyarakat. Jadi pengusaha yang punya modal besar tadi kita berikan peluang. Katakanlah perusahaan-perusahaan yang skala-skala besar, ya, skala-skala nasional misalkan. Kita berikan peluang untuk berinvestasi di sana. Ya, atau menanam saham di perusahaan-perusahaan yang sifatnya nasional. Nah, sehingga dari sini nanti banyak ya, akhirnya masyarakat itu yang kaya, yang berhasil karena dengan memproduksi produk UMKM tadi. Karena pasar sudah kita siapkan. Ya. Dari situlah ya kebijakan kami sebagai Bupati Mimpi ya, kami berupaya dengan sosialisasi yang serius ya, bagaimana masyarakat tadi betul-betul kita berikan edukasi tentang berbisnis, berwirausaha. Masing-masing RW harapan saya dengan adanya rumah YouTube tadi membentuk kelompok usaha bersama ya. Dengan rumah YouTube tadi manfaatkan untuk memproduksi, untuk mengiklankan ya semua potensi yang ada di masing-masing RW dan jadikan rumah YouTube di masing-masing RW tadi itu sebagai panggungnya, wadahnya anak muda berkreasi, kreatif ya, anak muda berkegiatan, masyarakat berkegiatan ya. Nah, jadi liputan tanpa edit itu merupakan bentuk responsif yang kita harapkan dari masyarakat. Jadi bentuk aktivitas apapun bisa di-up di rumah YouTube tadi. Ya mungkin sampai di sini dulu ya kaitannya dengan program dari Bupati Mimpi kaitannya dengan UMKM naik kelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.